Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, salawat atas Rasulullah, wal aqibatu lil muttaqin. Insyaallah akibat yang baik pasti akan berpihak kepada hamba-hamba muttaqin insyaallah. Tidak terasa kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun antum semua berada, kita berada di tanggal 16 Ramadan 1441 Hijriah. Kalau kemarin kita sudah membahas fikih shaum yang kaitannya dengan hal-hal yang disunahkan bagi orang yang berpuasa, dan insya Allah pada kali ini siapa orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa atau tidak berpuasa. Hal ini didasari oleh firman Allah dalam Quran surah yang kedua, surat Al-Baqarah ayat yang ke-184. Yang pertama, orang yang mendapatkan keringanan boleh dia berbuka atau tidak puasa adalah orang sakit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit, kemudian yang lagi mengadakan perjalanan atau musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia membayar pada hari-hari yang lain atau pada bulan-bulan yang lain. Ada dua kriteria sakit yang perlu dipahami oleh kita semua, kaum muslimin dimanapun antum semua berada. Ada sakit yang diharapkan bisa kesembuhannya, maka caranya dia tidak berpuasa, hanya saja dia fa'iddatun min ayyamin ukhra, dia harus membayar utang puasanya itu sesuai dengan puasa yang ditinggalkan. Kemudian juga ada yang sakit menahun, kronis, yang mungkin tidak diharapkan kesembuhannya atau bahkan mungkin sampai dibawa mati, maka dia cukup dengan membayar fidyah. Ukuran fidyahnya nanti akan dijelaskan pada akhir pembahasan ini insyaallah. Kemudian orang yang kedua mendapatkan keringanan, boleh dia tidak berpuasa atau berbuka puasa adalah orang yang lagi mengadakan perjalanan atau yang disebut dengan musafir. Hal ini juga ayat yang sama sebagaimana yang tadi disampaikan, ya, faman kana minkum maridun aw ala safarin, barang siapa di antara kalian yang sakit kemudian lagi mengadakan perjalanan, selama perjalanan itu tidak ada unsur maksiatnya, perjalanan yang melelahkan, yang mungkin ketahanan tubuhnya tidak kuat, yang menyebabkan dia mabuk, ya, dan lain sebagainya, maka fa'iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang lagi safar ini dia membayar, ya, pada hari-hari yang lain atau pada bulan-bulan yang lain. Dikisahkan dalam sebuah kisah bahwa diceritakan oleh salah seorang sahabat dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Suatu ketika kunna naguzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Suatu ketika kami berperang, tapi pada saat itu bertepatan dengan fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Faminna shaimu, di antara kami ada yang bertahan untuk berpuasa, faminna muftiru, dan ada juga di antara kami yang tidak berpuasa alias berbuka puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka Nabi SAW mengatakan, bagi yang berpuasa baik baginya, dan bagi yang berbuka puasa itu juga lebih baik baginya. Artinya ketika orang itu merasa kesulitan pada saat dia musafir, maka ada keringanan untuk berbuka, hanya saja dia harus membayar puasanya pada bulan-bulan yang lain sesuai dengan jumlah yang ditinggalkan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun antum semua berada, orang yang ketiga yang
mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa adalah wanita yang lagi hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui ini ya, ada beberapa pendapat para ulama bagaimana cara dia membayar. Ya, ada sebagian yang mengatakan dia membayar pada hari-hari yang lain puasa yang ditinggalkan, kemudian dia membayar fidyah. Kita mengambil pendapatnya Ibnu Abbas, kemudian pendapatnya Ibnu Umar, ya, bahwa wanita hamil dan menyusui yang kesulitan untuk berpuasa yang menyebabkannya nanti bahaya bagi anak dan dirinya, maka dia wallahu a'lam bishawab cukup dengan membayar fidyah saja. Ya, setiap kali yang dia tinggalkan itu cukup dia membayar fidyah. Jemaah sekalian kaum muslimin yang dimanapun antum semua berada, ya, ada beberapa pendapat ulama takaran atau ukuran fidyah ini, ya. Kalau Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i ya, menjelaskan bahwa ukuran fidyah ini 1 mud. 1 mud itu lebih kurang sama dengan 6 ons. 6 ons sama dengan 765 gram atau sama dengan 0,75 kilogram. Atau mungkin disempurnakan menjadi 1 kilogram. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, kemudian pendapatnya Imam Malik. Nah, sementara pendapatnya Imam Hanafi, kemudian juga yang disampaikan oleh Syekh bin Baz, kemudian juga Syekh Shalih Fauzan, ya, bahwa bayar fidyah itu 2 mud. Ya, ukurannya ya, lebih kurang 1,5 kilogram atau 1,5 kilo gram beras atau makanan pokok, ya. Nah, nanti tinggal kita pilih. Kalau memang nanti yang mau bayar sekilo fidyahnya per hari yang dia tinggalkan 1 kilogram, maka mungkin nanti bisa disisipkan dengan dengan uang lauk pauknya, ya. Nanti kalau memang yang mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah, kemudian pendapatnya Syekh bin Baz, ya, pendapatnya Syekh Shalih Fauzan, maka mungkin nanti dia dilebihkan 1,5 kilo atau 1 kilo lebih, yang mungkin mencakup dengan lauk pauknya. Nah, kalau diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Anas bin Malik ketika membayar fidyah, ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu usia tua, bayar fidyahnya dengan cara memberikan makan 1 orang. Jadi dimasak dulu kemudian langsung memberikan makan kepada 1 orang fakir miskin. Nah, bagaimana, apakah boleh kita mengumpulkan semua jumlah fidyah itu kemudian kita berikan kepada 1 orang fakir miskin? Boleh, insya Allah. Ini pendapatnya Imam Al-Mawardi, juga tidak dibantah oleh imam-imam yang lain. Jadi mengumpulkan jumlah hari yang ditinggal, ya, mengumpulkan kemudian diberikan kepada 1 orang fakir miskin, pendapatnya Imam Al-Mawardi itu boleh, insya Allah. Ya, dan ini pendapat yang tidak dibantah oleh ulama-ulama yang lain, ya. Kapan dan mulai kita memberikan fidyah? Boleh ketika pada saat hari itu, ketika kita meninggalkan puasa langsung kita bayar, atau boleh diakhirkan, ya, kita kumpulkan kemudian kita berikan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin dimanapun berada, ini yang ketiga, orang yang mendapatkan keringanan bisa dia berbuka puasa. Kemudian juga yang keempat adalah orang yang sudah tua renta, ya. Ya, sebagaimana di dalam Quran surah Al-Baqarah juga ayat yang ke-184 tadi, wa'alal ladzina yatiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang sudah tua di sini termasuk juga orang-orang yang apalagi hamil, menyusui, atau mungkin bekerja berat. Artinya kalau ketika dia tidak bekerja yang menyebabkan anak istrinya itu tidak makan dan lain sebagainya. Tetapi ya, bagi orang-orang yang lebih kuat lagi keyakinannya, ya, wa antasumu khairul lahum, kita berpuasa jauh lebih baik kalau tidak membahayakan badan kita, kalau tidak membahayakan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin ya sekedar yang bisa kita sampaikan.
Dan yang paling penting lagi, ya tidak ada alasan ya, bagi siapapun yang sudah balik untuk meninggalkan puasa. Ya, suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, ro'aitu min ummati yalhaq atosa, bahwasanya ada umatku, saya melihat umatku, mereka yang segar bugar, mereka yang sehat, tidak diberi sakit oleh Allah, tidak mengadakan perjalanan, dia masih muda, tetapi sengaja dia meninggalkan puasa. Maka Nabi ya menyampaikan nanti di akhirat dia akan ditimpa yalhas atosa, dia akan ditimpa haus yang sangat-sangat menyengat. Dia akan ditimpa haus yang sangat-sangat sekali. Ya, kullama warada haudon, acap kali, setiap kali dia ingin mendatangi tempat air atau telaga air, ingin dia minum karena dia haus. Saking hausnya itu sampai menjulurkan lidah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah pernah melihat binatang atau hewan yang lagi haus, pasti dia menjulurkan lidah. Maka nanti orang yang berpuasa, orang yang tidak puasa di siang hari, tidak menahan makan dan tidak menahan minum di siang hari padahal dia kuat, nanti dia ketika mendatangi air itu yalhas atau sampai menjulurkan lidah karena hausnya. Kullama warada haudun, setiap kali dia mau mendekati ya, telaga air itu, muni'a minhu, dia ditolak, dihadang dengan sekuatnya, dia tidak dapat air. Akhirnya datanglah puasa Ramadan. Insyaallah puasa Ramadan datang, ya, wasaqahu ya, warawahu. Puasa Ramadan itulah yang akan datang nanti lewat dia menjalani puasa, kemudian dia diberi minum dan dia terlepas dari dahaganya yang sangat itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Ya. Billahi taufiq wal inayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.